Dulu namanya Wahabi, belakangan ganti nama lagi Salafi. Salafi itu artinya salah pikir. Dia mengatakan nggak ada gunanya baca Quran untuk orang mati, nggak ada gunanya zikir untuk orang mati, nggak sampai. Padahal dia punya ulama. Jadi Salafi ini punya ulama namanya Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah ini dalam fatwanya mengatakan ada satu riwayat dari seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Abu Qilabah. Abu Qilabah ini meriwayatkan dia pernah bermimpi. Sahabat Nabi ini pernah bermimpi. Apa mimpinya? Di dalam mimpinya dia melihat pekuburan kayak di belakang masjid kita ini. Dia melihat ada pekuburan, ada makom-makom begitu kan. Kemudian dalam mimpinya itu dia lihat kuburan itu terbelah menjadi dua. Kemudian orang yang ada di kubur itu keluar dari kubur itu, duduk di atasnya. Enggak serem ini, enggak. Jadi dia duduk di atas kuburnya, kemudian di depan dia ada kayak satu baskom gitu. Ada kayak satu baskom. Di mana di baskom ini berisi cahaya-cahaya. Berisi cahaya. Kemudian dia lihat ada satu orang yang baskomnya kosong. Enggak ada cahayanya. Kosong, enggak ada. Kemudian ditanya sama sahabat Nabi ini, "Wahai fulan, kenapa kulihat baskommu ini kosong, nggak kayak yang lain? Itu kawan-kawanmu, tetangga-tetanggamu baskomnya ada cahayanya, baskommu kok nggak ada cahayanya?" Apa kata orang ini? "Aku ini kurang beruntung. Aku punya anak tapi nggak soleh. Aku punya anak tapi nggak soleh, nggak pernah ziarahi aku, nggak pernah kirim pahala samaku, nggak pernah mendoakan aku, nggak pernah bersedekah atas namaku, nggak pernah. Makanya tongku ini kosong. Tetangga-tetanggaku itu anak-anaknya soleh-soleh, sahabat-sahabatnya mau mengunjungi dia, mau mendoakan dia, makanya tongnya penuh-penuh, diisi dengan cahaya." Terbangun Abu Qilabah, didatanginya lah anak yang tadi nih, yang anaknya nggak soleh tadi nih. Didatanginya anaknya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Begini diceritakannya lah tentang perihal ayahnya di alam kubur. Akhirnya orang tadi pun tobat. Untunglah anak tadi tobat. Semenjak itu rajinlah dia mendoakan orang tuanya, rajinlah dia mengirim pahala untuk orang tuanya, rajinlah dia bersedekah untuk orang tuanya. Nah, ini harapan orang tua. Jadi kalau anak kita sekarang nggak kita perhatikan agamanya, bagaimana nanti? Ditambah lagi ada pula orang yang mengatakan, nggak usah bikin-bikin tahlilan, nggak usah bikin-bikin malam pertama, kedua, ketiga, nggak ada gunanya itu, nggak sampai pahalanya itu. Ada yang bilang begitu, Pak. Jadi ada kelompok namanya Salafi. Salafi itu artinya salah pikir. Salafi artinya salah pikir. Dulu namanya Wahabi, belakangan ganti nama lagi Salafi. Salafi itu artinya salah pikir. Dia mengatakan nggak ada gunanya baca Quran
untuk orang mati, nggak ada gunanya zikir untuk orang mati, nggak sampai. Padahal dia punya ulama. Jadi Salafi ini punya ulama namanya Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah ini dalam fatwanya mengatakan yasilu ilal mayyit qiraatu ahlihi. Sampai kepada orang yang sudah mati itu apabila keluarganya membacakan bacaan-bacaan kepada dia seperti Quran. Ya. Itu sampai kepada orang mati. Wa tasbihuhum wa takbiruhum wa sairu dzikrihim. Termasuk apabila keluarganya ini membaca tasbih untuk orang mati itu, membaca takbir dan sairu dzikrihim, segala jenis zikir. Itu sampai. Kayak kita kan, kita apa namanya? Baca tahlil. Tahlil itu zikir atau bukan? Tahlil itu zikir atau bukan? Zikir kan? Baca Yasin. Yasin itu Quran atau bukan? Quran itu zikir atau bukan? Zikir. Sampai kepada orang yang sudah wafat. Idza ahdauhu ilal mayyit, apabila keluarganya ini menghadiahkan kepada orang yang sudah mati itu, wasala ilaihi wallahu a'lam, kata beliau. Jadi bacaan itu sampai kepada mayit ya apabila dihadiah. Makanya kita sering berdoa, Allahumma ausil sawaba ma qara'na, ya Allah sampaikanlah apa yang kami baca ini kepada si fulan gitu misalnya. Sampai. Nah, jadi sampai ya. Jangan sampai nanti baskom kita kosong. Hati-hati. Tapi rata-rata kuburan di belakang masjid kita ini baskomnya berisi semua. Karena orang-orang desa masjid ini rajin ziarah ke kuburan keluarganya. Amin ya rabbal alamin.